好想好想和你在一起，和你一起数天上的星星，收集春天的。Ya suara. Nah, ini kalau ini mungkin model-model ini pejabat korup, ini topi-topi pejabat nih. Ini adalah wihara tertua di kota Singkawang. Merupakan salah satu kota di Kalimantan Barat yang 42% penduduknya adalah etnis Tionghoa. Kota Singkawang sendiri memiliki julukan sebagai Kota Seribu Kuil dan juga Kota Amoy. Banyaknya warga Tionghoa membuat perayaan Imlek di kota ini terasa sangat meriah. Dari dekorasi kota yang penuh dengan lampion, perayaan malam tahun baru Imlek, sampai perayaan 15 hari setelah Imlek yang disebut dengan Cap Gome. Pada malam tahun baru Imlek, biasanya di kota ini akan diadakan pergelaran seni seperti barongsai, naga, tarian multi etnis, pameran taman Meihua, patung Dewi Kuan Im, dan juga pesta kembang api. Selain itu, warga Tionghoa juga banyak yang pergi ke kelenteng untuk berdoa meminta berkah agar tahun ini lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Penasaran seperti apa kemeriahan malam tahun baru Imlek di kota Amoy ini? Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa, ketemu lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan, pemirsa yang saya sayangi dan saya cintai. Demikian juga pemirsa yang menyayangi dan menyintai saya. Saya sekarang berada di Singkawang ya. Saya pengen tahu kemeriahannya di Singkawang dalam rangka acara Imlek itu kemeriahannya itu seperti apa. Konon cerita dari mulut ke mulut, enggak dari telinga ke telinga, bahwa di Singkawang kemeriahan Imlek itu sangat luar biasa luar. Nah ini, tapi sebelumnya saya akan mampir dulu di Wihara Surga Neraka. Wah, yuk kita sekarang langsung aja ke Wihara Surga Neraka. Seperti apa Wihara Surga Neraka? Ikuti saya. Untuk mendirikan Vihara Surga dan Neraka di lokasi ini.
新年来了，新年你可好？ Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan. Ya, saya sudah di depan wihara surga neraka. Tapi saya penasaran pemirsa, kenapa wihara ini disebut surga neraka? Pasti pemirsa juga ingin tahu surga neraka dan wiharanya seperti apa, terus dalamnya seperti apa. Ayo, ikuti yo. Harus Pak. Wah. Maaf, dengan Bapak siapa ini? Pak Adi. Bapak Adi. Oh, Pak Adi. Iya. Kita pengen tahu nih Pak Adi ya, kenapa dinamakan wihara surga neraka? Dikatakan surga neraka di sini kan ada penguasa nerakanya dan ada penguasa surganya. Jadi dari Quran itu langsung memberikan namanya tersendiri surga neraka di sini. Oh, jadi wihara ini ada berapa kuil nih Pak? Kalau sini ada 8 bagian. 8. Ini kuil apa namanya nih? Kalau ini kita artikan bisa namanya kuil rezeki, dewa rezeki bisa. Ya berarti saya datang pertama di tempatnya rezeki nih. Iya. Wah, luar biasa nih ya. Selain ini ada kuil apa lagi nih Pak Adi? Ya, kalau nomor 2 itu yang kita katakan tadi yang sebelah sana itu penguasa neraka. Sebelah sana. Ya, penguasa neraka. Ketiga apa nih Pak? Yang ketiga kita ibaratnya ini nenek moyang. Nenek moyang Ya, jadi- atau leluhur. Iya, Atau mbah-mbah kita dulunya. Iya, asal usul manusia. Wah, pemirsa, seperti apa ya? Ini banyak banget ya. Kita langsung aja deh ke lokasi tempat-tempatnya kuil itu. Penasaran? Jangan kemana-mana. Saksikan terus Mister Tukul jalan-jalan. Au! Wah, Pak Adi. Iya, silakan. Wah, luar biasa. Pemirsa, perjalanannya sangat singkat, padat, dan luar biasa. Wah, keren Pak Adi. Wah. Silakan, silakan. Wah. Mbak Citra, luar biasa. Aduh, luar biasa. Saya kenal. Iya. Kok ini bisa ketemu di sini sih? Kayaknya makanya sini. Ini namanya Ustadz Soleh Pati yang ini Mbak Adi. Citra. Mbak Citra, ini ahli dalam melihat Berkomunikasi. energi-energi yang orang nggak tahu dia tahu, luar biasa. Adi. Nih, Mbak Citra ngapain di sini? Ya, jadi sebenarnya begini. Ini kan menyambut tahun baru Imlek. Iya, tadi udah ini ngomong. pas sekali kan harinya saya masuk ke kelenteng Dewi Kwan Im. Dan tadi juga sudah berbicara di dalam dengan yang mendoakan. Itu saya mencoba melihat dari versi kelenteng ini Iya. bagaimana tahun 2013 dan ular air. Ular Water snack. Waduh. Dan ternyata di tahun ular air ini secara keseluruhan hujan panas itu datangnya tidak bisa dikira. That's right. Penyakit itu juga akan ini ya berganti-ganti dan orang harus mau menjaga kesehatannya. That's right. I do agree. Soal rezeki. Ya, ini. Rezeki yang datang itu bisa cepat habis. Kalau itu hanya disimpan sendiri. Banyak orang di luar sana yang butuh pertolongan, itu jangan sampai kita tidak mengeluarkan sepeser pun. Mbak Citra, Ya. ini tadi kan
Pak Adi tadi bercerita ada kuil Cheng Ho. Cheng Ho. Bukan. Apa? Panglima Chao Panglima Kung. Chao Kung. Pak Cita ingat ya? Aku ikut dong. Mau. Pastinya udah lama. Penasaran. Ayo. Pak, gimana? Ya, yang ini silakan. Seperti apa kuil Cheng Ho? Ya kita. Oh kok Cheng? Panglima. Panglima. Coba. Ini pemirsa Mbak Citra. Ya. Ya ini auranya Mbak Citra. Setelah masuk itu kayak kewibawanya itu sangat besar sekali nih. Tuh. Beda dengan yang di sebelah, yang kelenteng Dewi Kwan Im itu. Ada suara. Ya suara. Iya. Tuh. Ini apa Mbak Citra? Saya dengar Panglima Cekung ini meminta lokasi ini buat kelenteng ini gimana? Jadi di sini memang saya merasakan vibrasi magnetnya berbeda dengan yang di sebelah. Yang di sebelah itu lebih nyaman, lebih damai. Di sini meskipun terkesan hening, tapi aura tegasnya itu terlihat sekali. Nah, Iya. sekarang tanya Pak Adi, gimana Pak Adi? Kalau memang ini dulu asal usulnya di sini, jadi dari masyarakat waktu itu minta ditinggalkan suatu tempat untuk persinggahan bisa buat orang sembahyang. Wah, luar biasa. Ya, dengan kata lain pada saat itu langsung dia sendiri yang mencari sambil tatung. Ya di sini titiknya dia lah. Nah, itu ada ininya segala. Iya. Itu senjata pusakanya ya? Iya senjata pusakanya. Luar biasa sekali. Kalau itu gambar yang tatungnya itu dulu ada. Oh ini. Iya. Luar Itu biasa. pemirsa fotonya. Memang di sini sosok yang menjaga sendiri bukan wanita, memang benar seorang sosoknya laki-laki itu jelas dan auranya sendiri tegas dan dia juga bisa merasakan pikiran orang yang masuk ke sini. Seperti kaca dong berarti. Nah, emangnya dulunya lokasi ini apa sih Pak? Tempat angker atau apa nih Pak? Kalau di sini dulunya sih memang cuma tanah kosong. Kalau yang angker yang luar biasa itu pas di atas gunung sana, Gunung Pasi terkenal gitu. Saya tuh penasaran sama kuil penguasa neraka ini. Pemirsa, penasaran seperti apa kuil neraka? Ayo ikuti. Mau Pak Adi? Ayo Ya, Pak, silakan. silakan. Yo, silakan. Wah, pengen tahu aja. Pengen tahu seperti apa. Nah, wush. Sederhana ya. Aduh, aku malah yang Iya. seneng ya seperti ini. Suasananya enak. Sampai ada penampakan sampai Mas Tunggu. Merinding. Pemirsa, ada sosok makhluk astral atau makhluk apa ini nggak ngerti. Asli tapi palsu. Tapi kalau dilihat auranya aku nggak asing ini, agak sangit-sangit sedikit nih. Nah, ini Bau-bau cat. kita tegur aja, kita sapa aja ya. Mas. Bagus, senengnya itu. Beneran? Gangguin orang aja senengnya kalau mati lukisan. Iya. Hati ini. Cat. Pak Adi. Nah, ini lagi ngeliatin apa lukisan apa? Lukisan penggambaran ketika di dunia nanti, kalau di akhirat nanti seperti itu. Jadi Penggambaran di ceritanya. penyiksaan ketika di dunia jahat, akhirnya nanti di sana pun akan menyesal dan akan merasa akan disiksa di sana. Nah, Pak Adi, Ya. yang lebih jelas Pak Adi mungkin diurutin aja Pak Adi. Nah, dari mana nih mulainya? Ya, dari sini. Ya, silakan, Pak. Ya, terus. Apa ini? Jadi pemirsa bisa tahu pasti detailnya Tapi dari ini banyak tersenyum ya Pak Adi ya? Ya, kalau ini nomor 1. Nah, makanya di situ nanti manusia itu begitu sampai di sini meninggal, ada cerminnya kehidupan di dunia. Dari sini sudah dihakimi. Jadi nanti dia dari kesalahan yang berbuat jahatnya ini nanti itu dikembalikan ke 2 atau 3 tergantung nanti kesalahan yang diperbuat manusia waktu di dunia. Wah. Ya, seperti ini yang berbuat jahat. Berbuat jahat. Ya. Nah, ini kalau ini mungkin model-model ini pejabat korup, ini topi-topi pejabat nih.
Nah, ini hari ini. Kalau ini potong lidah direbus. ini mungkin suka bohong ini. Ini siapa nih kameramen nih? Suka bohong sama istrinya. Kalau yang ini udah terakhir. Di sini nih manusia kalau sudah menjalani semua, dia bisa dari nomor 1 ke yang nomor 10. Misalnya dia hidupnya bagus, jadi waktu di dunia bagus hidupnya. Begitu ke sini tuh nanti dia dilahirkan kembali. Ada yang jadi bisa dia naik ke surga. Kalau misalnya yang jahat tadi terlalu jahat, ini dikembalikan ke dunia binatang. Luar biasa. Mana lagi Haji? Ya. Ajak ke kuil nenek moyang. Iya. Bisa nenek moyang ini loh, luar biasa. Penasaran, Pak. Ini sangat menarik sekali. Jadi kalau nggak diikuti terus ke jalan-jalan, rugi. Rugi, Mas. Penasaran, intinya nggak nikmat ya. Di belakang kita ini sudah ada Wihara Tridama Bumi Raya. Ini adalah wihara tertua di kota Kelenteng tertua di Kota Singkawang. Singkawang. Katanya sebelum merdeka itu udah ada kebiasaan. Sini udah naik nih Pak Adi ya. Ini kita ke kuil Kaisar Langit ya Pak? Iya, sama penjaganya. Masih jauh nih, Pak. Enggak sudah nampak. Oh, udah Iya. kelihatan. Tapi kelihatan tuh. sepertinya enak kita lihat ini loh, apa view gambar apa pemandangan Oh, ini iya, karena iya. kemeriahannya Imlek udah kelihatan tuh. Tapi langitnya juga cerah ya Mas? Betul. Padahal tadi, wah hujannya deras banget loh, kenceng banget. Kembang api sudah loh. Dari dilempar segala dari penjuru pemirsa. Jadi Ini suasana enak banget ya Mas di atas ini. Wah, Tuh lihat tuh pemandangannya tuh. ya, monggo Iya. silakan. Adi, Pak Adi udah nggak sabar ya, ingin saya ceritain semuanya ya. Wah, tuh malah aku yang nyeritain. Pemirsa, percaya nggak percaya, begitu kita udah mau masuk kuil langit, kita dikasih berkah dulu hujan, dan ini ada air. Memang nggak tahu ini pengen nanya Untuk Pak Adi. apa, Pak? Pak Adi untuk Ada apa air. nih? Ya kalau ini untuk pembersihan namanya memang untuk kaki. Soalnya kalau kita manusia yang paling jelas nampak itu paling kotor di kaki. paling di kaki. Di kaki, kalau untuk hati kan lain. Pandangan masing-masing gitu. tidak Kakinya nampak. harus disucikan sebelum Iya, kita naik Pak. dibersihkan dulu. Iya, iya. Oke. Yuk, terus silakan ayo. Yuk, set. Yuk. Wah, ya ini. Ini mantep, Ini mantep nih, Mas. Nih, jadi bertahap ya tadi ya. Kuil langit. Akhir. Kaisar Langit. Laskar langit gini. Kaisar. Kaisar langit. Sebenarnya kalau bahasa yang bagusnya itu Tuhan yang Maha Esa juga. Oh. Iya. Ceritakan nih Pak Adi. Nah, Jadi kuil ini simboliknya apa? Kemudian apakah ini step langkah paling terakhir bagi orang yang datang ke Kelenteng Ya ini? kalau kita berdasarkan dari nomor 1 sampai tadi yang terakhir di sini, kita ini udah sudah menghormati dari bawah kan, dari nomor 1 sampai yang nomor 7, sampai di sini kita nih hati kita lapangkan untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam arti kita sembahyang berdoa, minta berkah ataupun anugerah. Ya, kemudian ada simbolik naga dan ada air ini. Ya kalau ini kita punya naga namanya naga langit, nampak masih dia punya badan. Ya. Ada dia punya awan-awan. Ini kita ibaratnya di airnya tuh jadikan air suci. Oh, untuk sembahyang. Ya untuk sembahyang. Jadi kita ini masing-masing kita berdoa untuk memintaannya bagi yang percaya. Jadi nanti khasiatnya bisa kita minum, bisa buat untuk misalnya tolak bala ataupun yang sakit bisa sembuh. Nah, Mbak Citra, apa yang dirasakan Mbak Citra di lokasi ini, Mbak Citra? Kalau ini yang saya rasakan benar-benar tidak ada rasa energi yang Nyaman, mengganggu ya, rasanya memang nyaman Mas, cukup benar, dan juga tidak ada energi yang mengganggu yang berusaha untuk mengganggu fokus pembicaraan kita, itu juga nggak ada sama sekali, benar-benar total di titik ini
entah kenapa memang mungkin vibrasi perlindungannya juga kuat karena banyaknya doa di lokasi ini. Betul. Nyaman, kayaknya nyaman di sini nyaman ya. Kerasan juga di sini ya. Bener Pak. Iya. Kalau saya sih merasakan seperti ada garis atau benang putih itu yang menyelimuti lokasi terutama di atas ini Mas. Itu seperti ada pagar ya, pagar gitu loh. Kayak Pagar. kubah. Kayak kubah kayak gitu, putih dan itu membubung dan warnanya itu bukan putih tapi apa ya kayak kalau Ada bening seperti air gitu. Ada kebiru-biruannya. Nah, kayak gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Betul Pak Ade. Bisa begitu. Wah, luar biasa. Jadi sudut pandangannya penerawangan dari Pak Ustadz, Mbak Cita dan Pak Adi sama. Pak Adi, saya beserta tim Mr. Tuku Jalan-Jalan, ada Mbak Citra Prima dan Pak Ustadz. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia. Iya. Ya, karena tontonan Mr. Tuku Jalan-Jalan itu kok sisi-sisi positifnya itu bisa diambil, negatifnya nggak bisa. Iya. Salam hormat. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Ya, atas waktunya dan penjelasannya. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Adi. Ya, silakan. Nah, pemirsa Mr. Tuku Jalan-Jalan, saya ini udah janjian nih sama seorang wanita nih. Wah, senengnya itu kan wanita mulu. Pak Ustadz, Ikut kan? tenang aja, beres Pak Ustadz. Nanti aku yakin nanti Pak Ustadz, Mbak Cita pasti ketemu juga. Cuma dong di Singkawang kita nggak ikut menikmati Jadi malam. kita pisah nih. Ini pertama kita nyari tempat lokasi masing-masing dulu. Wih, makasih. Yaudah nanti Hati-hati telepon ya. Pemirsa, wanita seperti apa yang akan saya temuin dan akan menikmati suasana malam tahun baru Imlek di Singkawang. Seperti apa suasana? Maaf pemirsa, bukan bikin saya jealous dan masuk. Kita lihat aja. Ya, ada. Vihara Tridharma Bumi Raya atau yang lebih sering disebut sebagai Kelenteng Tua merupakan vihara paling tua di kota Singkawang ini. Vihara ini dipercaya sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Vihara yang terletak di tengah kota Singkawang ini merupakan ciri khas kota Singkawang. Vihara ini dipercaya sebagai tempat berdiamnya Dewa Bumi Raya atau dewa yang menjaga kota Singkawang ini. Dengan predikat sebagai vihara tertua, vihara ini menjadi pusat kegiatan acara Imlek maupun Cap Gomeh. Dan juga menjadi pilihan pertama warga Tionghoa di kota Singkawang untuk berdoa. Ini ngomong-ngomong ya, di tempat keramaian gini kalau kita nggak lihat Mas Tuku dengan wanita idamannya itu. Iya Mas, biasa. Kalau udah mau curhat, Nah, itu dia. biar biarin aja. Mana ya? Gue bingung. Nah, dia berduaan kayak gitu. Apalagi Ada di sini kan Ustadz bisa tahu sendiri kan. Pemirsa juga bisa lihat ya di belakang ini. Iya, iya. Kembang apinya nggak berhenti. Jadi menjelang tahun baru Imlek di kota Singkawang. Ini dia. Vihara Tridharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang. Ini katanya paling tua ya. Nah, pemirsa, ternyata pada saat kita berjalan-jalan mencari Mas Tukul, di belakang kita ini sudah ada Vihara Tridharma Bumi Raya. Ini adalah vihara tertua di kota Kelenteng tertua di Kota Singkawang. Singkawang. Katanya sebelum merdeka itu udah ada vihara. Sebelum merdeka Sebelum sudah merdeka. ada tertua, tapi bisa lihat sendiri pemirsa bagaimana ini masih tetap berdiri kokoh. Ini suasana sangat ramai banget ya Mbak Sid ya. Dan ini memang sedang berdoa sembahyang untuk tahun baru. Pakai tupai itu. Iyo. Iya. Tapi Ustaz tahu nggak? Ternyata Singkawang itu juga memiliki julukan yang unik. Apa itu? City of Thousand Temple. Keren kan? Bahasa Inggris aku. Kota dengan ribuan temple. Kuil, thousand. Bukan Hongkongnya Indonesia ya, ini itu ya Singkawang ya. Hongkongnya Indonesia. Hongkongnya Indonesia. Tetap ini ngomong di dalam lagi ramai nih pemirsa. Saya sama Ustadz mau lihat situasi. Soalnya bagaimana- penasaran. Ayo, Lihat bantu saya situasi ikutin. di dalam bagaimana bahayanya mungkin. Kabarnya naga
sesudah itu ya Pak, sesudah perform tuh dibakar gitu ya Pak ya? Iya naganya benar. itu. Kenapa? Nah, Mr. Tukul Jalan-Jalan yang saya sayangi dan saya cintai, sekarang saya berada di lapangan yang sangat luar biasa sekali, yang pada malam hari ini merayakan tahun baru Imlek yang sangat luar biasa, amazing. Ini ada naga yang sangat besar sekali, dan saya membawa lampion. Saya ketemu dengan perempuan. Ini sekarang saya berada di Stadion Kridasana yang sangat luar biasa. Pengunjungnya banyak sekali, mereka tertib untuk menikmati malam tahun baru Imlek yang sangat luar biasa, diberkahi oleh Tuhan dengan cuaca yang sangat cerah, walaupun hujan rintik-rintik menggambarkan kemakmuran udah di depan mata. Dan saya akan jalan-jalan untuk mencari pasangan saya biar nggak ketuker, terus saya bawa lampion yang sangat luar biasa. 好想好想和你在一起，和你一起数天上的星星。手机中 Loh, Mas Tukul, kok ada di sini? Loh, Mas Tukul kan bawa ini sih? Iya, biar nggak takut keliru. Ini tandanya kan kalau ketemu. Berarti kita jodoh? Waduh, alam. 说不老的故事，记述你眼中。 Kok dari tadi tak nyariin? Aku muter-muter dari tahun 1 sampai sekarang baru ketemu sekarang. Tak pikir Mas Tukul ini pasangan aku. Enak aja. Enggak, aku muter-muter nyari-nyari ini. Ini kamu ngapain? Ini tuh aku lagi ngerayain Imlek, Mas. luar Lihat deh, biasa. meriah banget ya kan? Betul sekali, memang di Singkawang ini sangat terkenal sekali dengan perayaan Imlek ini yang terbesar kayaknya ini. Iya. Masyarakatnya aja sampai loh, itu berbondong-bondong datang ke Makanya, sini semua ya kan. aku juga mau nonton ini nih, Mas. Mau Gimana di kalau sini. kita nonton bareng-bareng ke Iya, sana? yuk kita nonton Setuju? yuk, Mas. Yuk, Oke. kan kita udah jodoh nih, Kayaknya Mas. iya. Eh. Lagi Ayo, yuk. Eh. Ya. Wah, Ini lagu dangdutnya enak ya, Mas? Iya. Pak. Wah, dengan Bapak siapa nih? Dengan Bang Cinan nih. Halo, Pak. Apa kabar? Gonci. Oh, Bong Sinan. Iya, Bong Sinan. Bang Cinan. Bong Sinan. Luar biasa. Ini Bapak ini sebagai apa di sini? Saya kebetulan sebagai panitia Oh, penyelenggara. panitia penyelenggara luar biasa sekali, Terima Pak. kasih. Panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara. Saya dengar setiap tahun ini di sini ya, Pak Iya ya? benar, setiap tahun kita rayakan. Ini udah berapa lama tadi? Dari mulai jam berapa? Dari jam 8 sore tadi. Wah, luar biasa. Jam 8 sore ya. Iya, iya, iya. Meriah sekali ya, Pak ya. Iya. Ini tiap tahun ini jadi. Setiap tahun seperti ini. Masyarakatnya juga ini ya. Iya. Ini hanya cuaca saja yang agak tidak mendukung kalau tidak hujan tadi. Ini Tapi tandanya berkah ya, Mas ya? Amin, iya. Ini acaranya apa aja nih, Pak? Ini acaranya untuk hari ini hanya pembukaan, diikuti dengan berbagai penampilan atraksi dari paguyuban yang ada di Singkawang. Ya. Saya penasaran nih, Pak. Kenapa Ya. kalau di Singkawang itu rame banget acaranya nih, Pak? Ya, karena memang Singkawang ini kebetulan saja warganya sebagian besar adalah keluarga Tionghoa. Jadi mencapai 50% penduduk Singkawang ini keturunan Tionghoa. Oh, luar biasa sekali ya, pantesan rame. Nggak salah, Mas, kalau... Katanya dulu Iya. di sini juga ada turunan juga ini yang wanya. Ada sedikit ya, Mas. iya. Makanya kan tadi ini nih. Udah kayak amoy gini nggak, Pak? Saya, Pak. Mirip banget. Mirip ya, Pak ya? Pantesan tadi dari tadi tak lihat tuh ada kembang api. Iya, saya denger itu kalau di Singkawang ini ada acara seru ketika Cap Gome. Oh iya benar. Kalau Cap Gome ini adalah 15 hari setelah pelaksanaan Imlek. Bedanya Jadi, apa nih? Persisnya nanti tanggal 24. Itu hebohnya adalah ada atraksi Baratatung, Apa tuh, Pak? yaitu orang-orang yang kemasukan roh
itu akan beratraksi di jalanan. Wah, tontonkan kehebatan dari masing-masing. Semuanya tidak luka dengan parang, bisa menusuk badannya dengan berbagai alat senjata tajam. Mas Tuku bisa nggak ditusuk orang? Pemirsa, sangat luar biasa sekali. Acara Cap Gome itu 15 hari setelah acara Imlek. Dan acara Cap Gome itu semua orang-orang itu nanti kemasukan kayak apa namanya roh ya, kayak roh ya Pak, kemasukan roh ya Pak. Ya, masa roh. Wah, itu bisa, wah atraksinya pokoknya sangat luar biasa. Makanya jangan terlewatkan acara Cap Gome di Singkawang. Wah, Pak, kita nyari Ustadz Solepati sama Mbak Citra gimana? Ikut ya? Ya, ikut ya. Ya, kita ikut ya, Pak ya. Aku punya teman di sini. Ya, kita ke depan. Iya, tadi udah janjian, siapa tahu. Iya, sana, ya. Ya, bisa, apakah saya akan ketemu dengan Ustadz Solepati dan Citra Prima dengan Bapak serta Meggy Dias? Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Ya, kabarnya naga itu ya Pak, naga kan ya? Itu sesudah perform tuh dibakar gitu ya Pak ya? Iya naganya benar. itu. Kenapa? Kenapa Ya Pak? karena waktu buka mata, upacaranya adalah mengundang naga ini dari langit. Sengaja Pak? Sengaja, maksudnya untuk disimpan. Dan kita sudah sampaikan bahwa itu tak boleh, harus dikembalikan. Ada yang sampai meninggal dunia. Sengaja Pak? Sengaja, maksudnya untuk disimpan. Dan kita sudah sampaikan bahwa itu tak boleh, harus dikembalikan. Ada yang sampai meninggal dunia. Wah, anu juga ya harus dibakar tetepan. Ya, untuk dikembalikannya ke langit. Berapa orang dengan itu, cara- Pak? Sampai dengan 4-5 orang itu. Bisa sampai ada 4-5 orang yang meninggal gara-gara naganya itu nggak dibakar. Seperti itu, ini menurut Bang loh. Bung. Mas Cuma- Tukul, Iya. ini acara sudah berlangsung cukup lama Ya. dan sudah hampir pada acara penutup. Ya. Jadi saya mohon pamit ini Wah, terima untuk mengikuti acara Saya selanjutnya. sebetulnya pengen lama ngobrol sama Gitu Pak ya. Bom ini. Iya, benar. Jadi saya ini seneng karena dapat informasi yang sangat bermanfaat Sama-sama. untuk pemirsa di Ya, seluruh sama-sama. dunia Saya ini. juga berterima kasih atas kehadiran Mas Tukul di Singkawang ini. Salam hormat buat semuanya. Baik. Iya. Pemirsa, saya bersama Meggy akan mencari Pak Ustadz Solepati dan Mbak Citra Prima. Dari di mana Mas? Ya, di sekitar sini mudah-mudahan kita ketemu apa yang dilakukan Pak Ustadz Solepati dan Mbak Citra Prima. Dan Apa ya? Pak Ustadz nanti akan memvisualkan sosok-sosok makhluk gaib, makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar sini. Seperti apa visualnya melalui kanvas yang digambar oleh Pak Ustadz Solepati. Semangat banget sih Mas. Penasaran? Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan.
udah di atas nih. Oh iya. Wah, langsung kelihatan view-nya ya, Mas. Ada orang pacaran ya. Waduh. Apa kabar? Dari mana aja tuh? Waduh. Pak Ustadz. Ini Ngapain nih? Gimana? Apa gimana? Nah, tadi saya kan ngobrol sama panitia ya. Jadi memang dapat ilmu banyak ya, diterangkan antar barongsai itu apa, naga itu apa, Iya. terus tatung itu apa, ya benar nggak Maggie? Tadi ada Dewi Kuan ini. Jadi tuh, dapat apa? informasi yang sangat yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, katanya barongsai ini naga ada isinya, Pak Ustadz. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan dong. Ketika saya datang sini Mas, dari 4 energi yang saya tangkap ya, itu seperti ada sinar yang ke atas putih ya, itu sampai ke atas. Nggak tahu Allah alam itu sampai ke atasnya sampai mana, tapi dia hidup bersenyawa dengan alam gitu Mas. Jadi kayaknya dia bisa muter-muter, dan akhirnya ketika saya amat-amatin itu sosoknya panjang. Berarti benar apa yang dikatakan panitia tadi, bahwa naga itu dari langit, harus dikembalikan ke langit, makanya barongsainya harus dibakar. Barongsai naganya. Kalau nggak dibakar nanti ada yang bala ya Mas ya. bener Pak Ustadz. Nah, iya. Kalau Mbak Citra sendiri gimana melihatnya? Ini memang di keramaian, tapi orang pada keriaan, maksudnya aktivitasnya rame, itu saya yang diem aja yang berat. Karena bolak-balik tuh ngeliat ada lemparan-lemparan seperti energi. Saya sendiri nggak bisa mastiin itu apa, tapi badan tuh rasanya berat yang seperti diajak komunikasi. Ya. Terus yang ngeliat ke atas, balik lagi ke bawah, tanah tuh saya gini-giniin. Kira-kira malam ini mau ngelukis seperti apa nih? Pas inilah saya tunggu-tunggu Mas. Momen-momen seperti ini jarang sekali ya, Mr. Tukul syuting langsung di lokasi yang memang gebiarnya sangat luar biasa. Iya. Dan momen ini memang kalau lukisannya nanti insya Allah lebih hidup, lebih kena. Karena apa? Ketika rakyat atau warga itu berpesta ya, untuk ritual sesuatu upacara tertentu, apalagi ini kan tahun baru Imlek ya. Yes. Tahun baru Yes. ya. Jadi mau gambar apa? Pak pemirsa, Panjang banget. kayaknya ini penasaran pemirsa, sosok apa yang nanti akan dilukis, visualkan melalui Pak Ustadz, melalui kanvas yang keahliannya sangat luar biasa Apakah ini. lain daripada yang lain? Ya, apakah Pasti lain lain, daripada Mas. yang lain? Kita Pasti saksikan lain. aja Pasti lain. hasilnya seperti apa gambarnya. Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Luar biasa, Mas. Luar biasa sekali. Iya. Nah, luar biasa sekali Pak Ustadz nih lukisannya. Nah, ini bisa di pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan. Jadi dalam acara menyambut tahun baru Imlek di Singkawang ini, sosok visual yang digambarkan ini, energi yang ada di sini adalah seperti ini. Ketika saya mau lukis mau selesai ya, Iya. tinggal paling 10% lah dari lukisan yang saya buat. Saya terdeteksi, jadi nggak saya sengaja, saya ada aliran energi yang memang sangat kuat di situ, yang berhubungan dengan cap gome, yaitu mungkin tatung, sosok yang sering menghampiri orang-orang yang memang dimasukin oleh sosok-sosok seperti sosok itu energi itu berpesan bahwa hati-hati ketika nanti suatu saat akan melaksanakan ritual yang berhubungan dengan cap gome. Betul. Kadang bisa memasuki roh, masuk ke situ, ada yang jahat dan ada yang bagus, ada yang baik seperti itu, Mak. Ya. Dan terus ini
sosok ular air yang saya yakini ini ada 4 sebenarnya, Mas. Ada 4 ya? Dari mata penjuru mata angin itu ya, dari Selatan, timur, utara, barat. Itu yang saya tadi cerita Mas Tukul yang seperti ke atas itu yang panjang kayak itu. Di situ. Dan ini sosok yang saya gambar cuma 1 ya. Ini menunjukkan bahwa suatu saat atau tahun ini insya Allah nantinya akan ada kemakmuran. Pastinya. Tapi di lain itu, di lain pihak harus waspada manusia juga. Betul. Makanya bisa dikatakan bisa bersedekah seperti itu. Mungkin kalau Mbak Citra Prima nih, apa nih? Mungkin bisa. Kalau dari lukisannya Ustadz ya, unsur ini kan karena ular air kan unsur airnya juga banyak. Ini jadi di tahun ini meskipun rezeki mengalir, tapi ujian tetap selalu ada. Waspada. Harus waspada. Jangan terlalu melihat ke atas karena pada saat berjalan itu bisa saja dipatuk ular. Jadi harus hati-hati melihat terus ke bawah juga ke bumi. Ini dia nih ujian. Terusnya kalau ini apa maksudnya Ustadz nih? Kok kurang jelas? Ini memang itu cuma penggambaran saja ya, penggambaran yang saya terima ketika ada yang bullshit, ada yang... itu kan kalau di agama saya, kalau orang berdusta akhirnya jadi fitnah. Kalau orang fitnah itu akan makan dagingnya sendiri, makanya perutnya membusik. Itu penggambaran seorang yang berlaku jelek seperti itu. Nantinya seperti itu akan kejadian. Dan diprediksi ketika tahun ini kemungkinan, namanya prediksi ya, itu bisa akan menjadi bumerang bagi orang yang panjang lidah, suka berdusta, suka ngomongin orang, berjadi ribuan fitnah yang akan terjadi. Oke, baik, kalau begitu saya pertama-tama ngucapin terima kasih untuk warga Singkawang yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau ada tutur bahasa kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan Mr. Tukul jalan-jalan yang kurang berkenan dan yang bagus diambil. Pokoknya tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang ditunggu-tunggu pemirsa yang membuat penasaran. Di mana akan hadir lagi Mr. Tukul jalan-jalan? Tunggu, saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan.恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！